Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti adik-adik yang ada di rumah sehat-sehat selalu. Dan hari ini sebelum Lose bercerita, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hari ini kami mau mendengarkan cerita. Tuhan memberkati kami, Tuhan layakkan kami, sehingga kami boleh menerima berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Nah, minggu lalu cerita tentang apa? Ayo. Pasti adik-adik yang ada di rumah yang mengikuti ibadah online pasti tahu tentang cerita minggu lalu. Minggu lalu cerita tentang Yusuf dan saudara-saudaranya. Dan akhirnya saudara-saudaranya menjual Yusuf kepada orang Ismail. Dan orang Ismail ini membawa Yusuf ke Mesir. Dan temanya Yusuf di Mesir. Sudah sampai di Mesir, rupanya Yusuf ini dijual lagi. Kepada siapa? Ayo. Kepada seorang yang sangat terkenal juga di Mesir. Dia seorang pengawal raja. Dia pegawai istana raja bernama Potifar. Dan Potifar membeli Yusuf dari orang Ismail ini. Dan Yusuf rupanya adik-adik, dia walaupun seakan-akan Tuhan tidak menolong dia waktu Yusuf dijual kepada orang Ismail, tapi Yusuf tidak marah sama Tuhan. Dia tidak kecewa dengan Tuhan. Tapi ia selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Misalnya juga adik-adik yang ada di rumah. Misalnya adik-adik sedang sakit. Sudah berdoa kepada Tuhan, tapi masih sakit juga. Jangan kecewa, jangan marah sama Tuhan, tapi tetap percaya sama seperti Yusuf. Dia selalu percaya pada Tuhan. Dan akhirnya Yusuf bekerja di rumah Potifar. Yusuf adalah orang yang takut akan Tuhan. Orang yang baik, bahkan ia berkelakuan baik. Ia tidak mau berbuat jahat. Dan akhirnya Potifar pun mempercayakan semua pekerjaan rumah kepada Yusuf. Baik yang ada pekerjaan di ladang pun, Yusuf semua yang mengerjakannya. Karena Yusuf orang yang takut Tuhan dan mengasihi Tuhan, Tuhan akhirnya memberkati pekerjaan Yusuf. Apa yang dikerjakan oleh Yusuf semua berhasil. Bahkan ladang yang dikerjakan juga berhasil. Semua orang-orang yang ada di rumah diberkati semua. Dan akhirnya Potifar pun sangat bahagia dan sangat senang kepada Yusuf. Karena dia tidak perlu repot lagi mengurus semua pekerjaan yang ada di rumah. Dan setiap harinya Yusuf bekerja dengan sungguh-sungguh. Ia bekerja dengan tulus. Ia tidak bersungguh-sungguh untuk bekerja. Tapi adik-adik, ada yang selalu melihat Yusuf. Tahu nggak siapa? Ini adalah istri daripada Potifar. Istri Potifar ini selalu memandang Yusuf. Yusuf ini orangnya keren, ganteng. Sama seperti Lose, ganteng juga. Tapi Yusuf lebih keren. Yusuf orangnya parasnya cakep, berkelakuan baik. Istri Potifar ini di dalam hatinya ingin memiliki Yusuf dan ingin mengajak Yusuf tidur dengan dia. Setiap hari Yusuf selalu digodain oleh istri Potifar untuk berbuat dosa. Dia bilang, ayolah Yusuf, tidur sama aku yuk. Kan suamiku nggak ada di rumah, sedang bekerja ya di istana raja. Ayolah, temani aku tidur.
dan tidur bersama dengan aku. Tapi Yusuf menolak. Setiap hari istri Potifar menggoda Yusuf. Dan tapi juga Yusuf selalu menolak untuk diajak berbuat jahat. Sama seperti adik-adik. Kalau ada teman-teman adik-adik ingin mengajak adik-adik untuk berbuat jahat, misalnya, ayo kita mencuri, jangan mau. Misalnya adik-adik diajak untuk berbuat bohong kepada gurunya, kepada teman-temannya, kepada orang tua, jangan mau, bilang dosa itu. Yusuf selalu tidak mau berbuat dosa. Dan seperti biasanya Yusuf selalu bekerja. Pada waktu itu di dalam rumah Potifar ini pegawai-pegawai tidak ada. Dia bekerja dan masuk. Tiba-tiba istri Potifar menarik baju Yusuf. Dibilang, ayo Yusuf tidur dengan aku. Ayolah, rumah sedang kosong, tidak ada orang. Yusuf berkata, hai nyonya, tuanku Potifar hanya mempercayakan aku untuk mengerjakan segala yang ada di rumah. Tapi untuk tidur dengan engkau, itu tidak ada hakku. Dan itu adalah perbuatan yang jahat di mata Tuhan. Dan aku tidak mau. Dan akhirnya Yusuf lari. Dan baju Yusuf ketinggalan. Istri Potifar ini jengkel karena Yusuf tidak mau tidur dengan dia. Akhirnya dia berteriak, tolong, tolong, tolong. Semua orang datang. Ada apa? Istri Potifar ini, dia malahan menuduh Yusuf. Dia bilang, itu orang Ibrani yang bekerja di rumah ini. Dia mau memperkosa saya. Dia mau meniduri saya. Dia bilang. Bagaimana perasaan adik-adik kalau dituduh? Kalau adik-adik oleh teman-temannya dituduh, tapi adik-adik gak berbuat, pasti sedih kan? Pasti marah. Pastilah marah. Ya tuduhlah Yusuf. Dan ia pun mengatakan kepada suaminya, suamiku, orang yang kau kerjakan itu, orang Ibrani itu, mau memperkosa saya. Wah, padahal Yusuf tidak. Tapi Potifar percaya kepada ucapan daripada istrinya. Dia marah dan menyuruh prajurit untuk menangkap Yusuf. Dan akhirnya Yusuf pun dimasukkan di dalam penjara. Dan akhirnya Yusuf tinggal di dalam penjara. Kasihan kan adik-adik? Padahal Yusuf tidak berbuat dosa. Tapi dia, walaupun dia tidak berbuat dosa, tapi Yusuf tidak marah karena difitnah. Dan hari ini kita belajar bahwa kalau ada orang yang ingin mengajak adik-adik berbuat dosa, katakan tidak kepada perbuatan dosa. Belajar seperti Yusuf menolak untuk berbuat dosa. Dan juga kita belajar bahwa untuk selalu percaya dan mengandalkan Tuhan dalam hidup ini. Sehingga Tuhan memberkati pekerjaan adik-adik kalau adik-adik selalu percaya. Dan jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Seperti Yusuf, walaupun Yusuf difitnah oleh istrinya Potifar, tapi Yusuf tidak membalas kejahatan itu. Ia bisa saja mengatakan dia yang mengajak, tapi Yusuf tidak membalas kejahatan. Ingat, kita belajar untuk tetap hidup dalam firman Tuhan. Kita belajar untuk tidak berbuat dosa, tidak membenci orang, tidak melakukan sesuai apa yang kita inginkan, tapi belajar untuk dituntun oleh Tuhan. Dan ayat hafalannya dari Amsal 3 ayat 5 sampai 6.
Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Sekali lagi, Amsal 3 ayat 5 sampai 6. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Ingat, jangan mau berbuat dosa. Amin. Bapa kami di dalam kerajaan sorga, hari ini kami diingatkan lagi untuk kami selalu hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kami belajar seperti Yusuf, menolak untuk berbuat dosa. Ajar kami Tuhan untuk melakukan itu. Tuhan, hamba berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan memberkati mereka di dalam studi mereka, dalam belajar mereka. Biarlah mereka memiliki semangat di dalam belajar, memiliki konsentrasi untuk belajar, terutama belajar firman Tuhan. Tuhan memberkati mereka dengan kesehatan, kekuatan. Tuhan peliharai mereka Tuhan. Bahkan kami juga berdoa untuk kedua orang tua mereka yang selalu membimbing mereka, yang selalu menemani mereka. Tuhan berkati kedua orang tua mereka, berkati pekerjaan mereka, berkati usaha mereka. Apa yang dikerjakan orang tua mereka, Engkau buat berhasil. Tuhan memberkati juga kedua orang tua mereka menjadi teladan bagi anak-anak yang ada di rumah Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa kami ini Tuhan. Engkau memberkati bangsa kami ini Tuhan. Kami rindu Tuhan biarlah COVID-19 ini boleh berakhir Tuhan, sehingga kami boleh nanti bersama-sama dengan anak-anak yang lain bahkan bisa berkumpul di tempat ini memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.